Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di YouTube Always Channel. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Dua karomah Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, salah satunya saat menghadapi 10 dukun sakti mandraguna. Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya atau Habib Lutfi bin Yahya merupakan salah satu ulama karismatik. Tak heran sebagai ulama karismatik, Habib Lutfi bin Yahya memiliki banyak karomah yang telah disaksikan oleh banyak orang. Salah satu karomah Habib Lutfi, yaitu melawan 10 dukun mandraguna. Diceritakan pada suatu waktu Habib Lutfi bin Yahya didatangi 10 dukun yang memiliki kesaktian luar biasa. Setelah sampai di tempat Habib Lutfi, mereka membaca mantra dan komat kamit yang tidak begitu jelas apa yang dibaca mereka. Setelah mereka membaca mantra, lalu mereka menyuruh Habib Lutfi bin Yahya untuk mengambil keris legenda tersebut sambil berkata, "Ambillah jika Habib mampu," ujar salah seorang dukun. Namun Habib Lutfi dengan tegas menolak tantangan tersebut dan balik bertanya untuk apa dan atas dasar mereka menantang dirinya. Salah satu dari dukun tersebut menjawab, "Kami ingin tahu apa kelebihanmu, kok murid-muridmu banyak, bahkan juga ada di mana-mana, dan apa benar engkau waliullah?" Lanjut salah satu dukun itu. Lalu diletakkan tulis itu persis di depan Habib Lutfi bin Yahya dan para dukun itu berkata, "Ambillah jika kau mampu." Kepada Habib Lutfi, Habib Lutfi bin Yahya hanya tersenyum, sambil membawa sapu lantai dan disapunya itu keris dengan mudah, tanpa membuang tenaga. Sontak ke-10 dukun itu sangat kaget, saat melihat keris itu dengan mudah disapu oleh Habib. Lalu para dukun itu berkata pada Habib Lutfi, "Kok bisa hanya dengan menyapu saja walaupun sebenarnya sudah saya perlihatkan tak ada seorang pun yang bisa mengambil keris tersebut," kata dukun tersebut. Habib Lutfi bin Yahya kemudian mencabut satu helai rambut dari kepalanya dan menempatkannya persis di depan 10 dukun tersebut dan mempersilahkan mereka untuk mencabut atau mengambil sehelai rambut tersebut. Kemudian beramai-ramailah dukun itu dengan sekuat tenaga mengambil satu helai rambut dari Habib Lutfi bin Yahya. Tetapi apa yang terjadi sangatlah aneh karena tidak ada satu orang pun dari mereka yang dapat mengambil satu helai rambut tersebut. Mereka mencoba mengambilnya, akan tetap tidak ada satupun yang mampu, hingga pada akhirnya 10 dukun itu mohon maaf kepada Habib Lutfi bin Yahya, dan bahkan bersedia menjadi murid Habib Lutfi bin Yahya hingga saat ini. Sementara karomah kedua Habib Lutfi terjadi saat menyembuhkan kaki lumpuh. Kisah ini dialami oleh saudara kita yang bernama Muhammad Samsuri. Beberapa waktu yang lalu terjadi sebuah insiden mobil di tol Cipularang. Muhammad Samsuri mengalami retak tulang kaki sehingga harus menggunakan kursi roda. Namun Samsuri tidak putus asa, dia pergi ke Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan untuk meminta doa. Pertama kali bertemu, Habib Lutfi bertanya kepada Samsuri tentang niatnya jika kakinya sembuh, yang langsung dijawab Samsuri bahwa ia ingin kembali kerja di Jakarta. Spontan Habib Lutfi menjawab bahwa ia tidak mungkin sembuh dan harus memakai kursi roda selamanya. Samsuri dan keluarganya menangis mendengar kabar yang disampaikan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Setelah itu Habib Lutfi pun pergi, selama 3 minggu di rumahnya. Selama waktu itu Samsuri hanya bingung dan meratapi nasibnya, hingga suatu malam Samsuri bermimpi didatangi oleh Habib Munzir Al-Musawa, yang kemudian rebahan di samping Samsuri. Habib Munzir kemudian memberikan lembar jadwal majelis MR, atau majelis Rasulullah sambil berbisik, bilang pada Habib Lutfi bin Yahya bahwa kamu ikut saya di Jakarta. Pagi harinya Samsuri lantas menemui Habib Lutfi bin Yahya, dan berkata bahwa ia di Jakarta membantu dakwah Habib Munzir dengan mengatur lalu lintas. Mendengar hal itu Habib Lutfi kaget dan bertanya apa yang menyebabkan dia berubah niat. Samsuri lantas menceritakan mimpinya. Habib Lutfi kemudian memeluk Samsuri sembari berkata, "Kamu besok sembuh, pulanglah ke Jakarta." Habib Lutfi kemudian mengusap kaki Samsuri dengan air. Pada malam harinya atau hari Senin malam bertepatan dengan MR atau Majelis Rasulullah sekitar jam 21 waktu Indonesia Barat, kaki Samsuri sudah bisa digunakan kembali dan bisa untuk berjalan. Ia akhirnya bisa berjalan seperti sedia kala, dan kini Samsuri yang sudah kembali sehat membantu dakwah Habib Munzir dengan aktif kembali mengatur lalu lintas di Al-Munawar. Karomah dua orang wali dengan niat yang tulus mengalahkan logika ilmiah medis, yang sudah mengatakan tidak akan sembuh atau lumpuh selamanya. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.